selama berdakwah ini, apa kira-kira masalah yang paling Ustadz lihat di kalangan umat Islam saja? Apa masalah yang paling pokok yang harus secara bertahap kita atasi bersama? Yang pertama, umat dimanapun tempat masih selalu disibukkan dengan khilafiyah. Satu, masih terlalu banyak sibuk dengan khilafiyah. Akibatnya apa? Akibatnya susah kita untuk mencapai target perbaikan-perbaikan ekonomi, politik, pendidikan, karena jalan di tempat hanya membahas itu ke itu saja. Jadi Ustadz melihat, sebetulnya kita juga lihat ya, masalah khilafiyah ini masih terlalu fokus dan menguras potensi umat, ya, pikiran, waktu, tenaga, sehingga tidak bisa meningkat untuk menyelesaikan masalah-masalah lain, ekonomi, politik dan sebagainya, karena nggak ada waktu lagi, ada habis energi. Habis ya. Satu itu, nanti saya akan minta solusinya. Dua, yang kedua, ketika sebagian kawan-kawan sudah hijrah lalu membuat komunitas, di antara sesama komunitas ini juga terjadi saling sikut. Oh, dua, ternyata ketika sudah berubah membentuk kelompok komunitas, mereka kurang bersinergi, malah saling menyikut, malah saling menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Wah, begitu ya. Coba diulangi Ustaz, udah seru. Menggunting lipatan apa tadi? Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Masya Allah, innalillahi. Itu bagi yang sudah hijrah, yang awam sibuk dengan khilafiyah, yang sudah mulai ada ilmunya, sibuk saling menyikut, begitu. Ada yang begitu ya? Ada. Baik. Yang belum, terus. Ada lagi Ustaz? Kemudian saya batasi pada 3 masalah terbesar. Yang ketiga, sebagian kita selalu menganggap kitalah yang membuat ini menjadi berhasil, sehingga kita tidak melihat keberhasilan orang adalah keberhasilan kita sebagai sebuah umat. Maka ketika saya sampai ke Eko Darut Tauhid, maka saya mengucapkan bersyukur pada Allah, karena ini adalah umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sementara sebagian orang tidak melihat ini, itu kan keberhasilan dia, bukan kita. Sedangkan Nabi selalu berkata innallaha ma'ana, yang selalu dikedepankan itu kekitaannya. Saya kira kenapa Ustaz Abdullah Gimnastiar amat sangat menerima kunjungan kami, karena beliau melihat kami sebagai kita, bukan sebagai dirinya, sehingga ini dianggap sebagai orang-orang yang Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita semua dibersihkan Allah. La taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami hasad. Maka mudah-mudahan kita melihat lebih kepada kekitaan kita, bukan keakuan saya. Oh, satu masalah khilafiyah, dua masalah ego kelompok ya, dan yang ketiga ya masalah kekurang mampuan menerima kelebihan orang gitu ya. Ya gitu kan. Nah, tentang masalah khilafiyah, solusinya bagaimana? Saya selalu menyampaikan agar pengajian mulailah bersilabus dan berkurikulum. Bersilabus dan berkurikulum. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat hadis, Jumat malam Sabtu akhlak, Sabtu malam Ahad tablik akbar. Jadi ketika kita sudah bahas masalah ini menurut 4 mazhab, begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, begini menurut Hambali, nanti ketika datang orang lain membahas untuk mengobok-obok kita, memecah kita, jamaah sudah tahu. Itu kan sudah kami bahas dari 4 aspek. Jadi masalah khilafiyah ini mungkin karena ceramahnya kurang terstruktur gitu Ustaz ya. Dengar tablik, ya. Tapi beda kalau pakai silabus, begitu ya. Insyaallah. Baik. Tuh begitu hadirin. Tahu silabus apa? Siapa coba silabus?
Yang kedua, bagaimana nih, kita kan susah menyuruh kelompok orang lain untuk bisa tidak sikut-sikutan. Solusinya gimana kira-kira? Menjinakkan buaya itu insya Allah mudah. Tapi yang susah itu adalah mengumpulkan pawang-pawang buaya. Oh, ada bingung saya. Maksudnya gimana Ustaz? Insya Allah masyarakat kita, umat kita itu akan melihat ketika duduk bersama, maka jamaahnya Ustadz Somad, jamaahnya Tuan Guru Bajang, jamaahnya Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar melihat kebersamaan ini. Oh, ternyata guru-guru kita walaupun ada sedikit perbedaan dalam beberapa masalah, ternyata bisa bersama loh. Oh, jadi solusinya mungkin para pimpinannya sering silaturahim begini ya? Lebih memperbanyak piknik. Itulah sebabnya tadi saya ngajak naik kuda ya. Alhamdulillah. Jadi yang selama ini terlalu tegang, datang kemari naik kuda, insya Allah semakin tegang. Astagfirullah. Tenang ya. Kolam Pak, kolam masalahnya yang. Iya. Semakin tegang, tapi sesudah itu kan bahagia ya kan? Masya Allah. Gini Ustadz, kalau nggak pakai ketegangan, bahagia tuh kurang ternikmati. Ya. Betul. Saya lihat tadi Ustadz turun dari kuda tuh, begitulah. Masya Allah, kesyukuran yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, gimana tuh? Jadi supaya menghilangkan sikut-sikutan, ayo berinisiatif aja silaturahim. Ngomong-ngomong Ustadz, kenapa mau silaturahim ke sini? Katanya. Karena saya pengagum Pak Adi. Oh, bolak-balik. Dulu ketika berangkat ke Mesir 1998, pernah satu hari itu kami menonton 10 televisi swasta di jam yang sama, semuanya Aagim biasa. Alhamdulillah hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Ternyata begini rasanya ketemu idola. Oh, justru saya yang banyak belajar. Kalau mau tidur buka YouTube Abdus Somad. Pengen tahu nih seperti apa ilmunya, kok banyak benar. Alhamdulillah. Makanya kalau ceramah, saudara jangan banyak nanya kepada saya. Tanyalah ke Ustadz Abdus Somad atau Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan lebih mantap lagi. Ini Quran, ini ayat ini adanya di bagian atas. Saya juga bisa. Ini Quran disimpan di rak yang paling atas. Ya, maklumlah. Yang terakhir, bagaimana itu supaya kita bisa merasakan kekitaan? Mengalahkan kuda berat, mengalahkan diri sendiri jauh lebih berat. Karena pergolakan batin, disitulah nampak kuasa Allah. Mungkin kita lulus diuji dengan sodakoh, lulus diuji dengan sholat malam, tapi ketika diuji dengan melihat kelebihan orang, kenapa dia doktor, kenapa dia gubernur, kenapa dia calon presiden misalnya. Kemudian melihat kelebihan orang, kenapa dia punya pesantren 2, kenapa dia punya kuda 2. Disitulah kita mesti ikut senang melihat kesenangan orang lain. Hari ini saya mesti berusaha, saya ikut senang melihat kesenangan guru-guru saya. Alhamdulillah.